Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Tak ingin perkawinan berakhir. Roda berputar perlahan. Sebastian fokus menatap jalanan di depan. Ia melepas kacamata, lalu berkata, "Bos, apakah kamu ingat? Siang ini ada pertemuan di Luxury." "Ingat," jawab dia singkat. Suasana hatinya masih kurang enak, karena obrolannya dengan Maria di ruang ganti barusan. "Ada yang menarik kali ini, Bos. Aku yakin kamu pasti akan senang." "Ada apa, Tian?" "Pertemuan Dewan hari ini, Tuan Martin dari perusahaan Owen akan datang. Anda bisa memanfaatkan kesempatan dengan mengajaknya mengobrol. Sedikitnya mencari informasi apakah dia tahu bahwa dia memiliki cucu kandung." Dias mengerutkan dahi, duduk di bangku belakang. "Apakah kamu belum mendapatkan informasi apapun, Tian?" "Belum, Bos. Karena tak ada bukti otentik apapun yang dapat memperkuat keadaan Maria sebagai bagian dari keluarga Owen. Jadi menurut saya hanya ada satu cara. Jika sebelumnya Tuan Martin sudah tahu bahwa ia memiliki cucu, maka kita dapat membuktikannya dengan tes biologis." "Baiklah, aku mengerti. Aku akan mengajaknya bicara, mencari informasi apakah dia mengetahui bahwa dia memiliki cucu kandung dari pelayan yang disekap Paman Brian." Dias memalingkan muka menatap keluar jendela. Jalanan lega karena sepi pengendara. Namun di pinggir jalan sudah mulai ramai orang berlalu lalang. Dia menekan perasaan, hatinya yang gusar mencoba untuk tak mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Memang hati dapat dengan mudah dibolak-balik. Apa yang sangat diinginkannya dari awal dapat menjadi hal yang paling diinginkan untuk tak secepatnya didapat. Begitupun tentang anak, dalam perkawinan kontrak yang mengikat antara dirinya dan Maria. Dia menatap datar jalanan di luar, lalu berkata dalam hati, "Entah mengapa, aku tak ingin perkawinan ini berakhir." Siang, arloji di lengan Dias menunjukkan pukul 13.45. Mereka sudah sampai di Luxury. Dia duduk anggun di kursi kehormatan khusus yang sudah dipasang label namanya. Sebastian duduk di sampingnya. Semua anggota pemimpin berpengaruh sudah datang, termasuk kakek Martin. Mereka yang memiliki pin ular serempak memasangnya di kerak kemeja. Semua tampak arogan, namun juga bersahaja, duduk di kursinya masing-masing. "Ku dengar Tuan dia sudah menikah ya?" Pecah salah satu anggota yang duduk di pojok. "Tuan Anderson." "Masih muda lagi. Aku pernah lihat waktu di rumah sakit. Tapi sayangnya Tuan Dias tak menoleh saat kami panggil," timpal Tuan Charlie. "Wah, pantas saja sudah jarang senang-senang dengan perempuan panggilan. Sudah punya daun muda. Haha. Tapi kenapa kami tidak diundang? Nampaknya sangat privasi ya Tuan Dias." Para anggota tertawa mendengarkan guyonan tentang Dias dan istrinya. Istri kedua Tuan Dias ini orang yang seperti apa? Apakah Tuan Martin tahu tentang pernikahan kedua Tuan Dias ini? Ya, bagaimanapun dulu sempat menjadi keluarga kan? Tuan Dias adalah mantan cucu menantu Tuan Martin. Mereka saling melontarkan pertanyaan, bukan karena ingin akrab, namun jelas tak ada ikatan rekan yang sakral. Mereka adalah musuh yang saling menjatuhkan. Dias mengernyitkan dahi, menahan kesal. Jika bukan teringat dengan tujuannya untuk dapat berbicara santai dengan Martin, mungkin kepala para babi rakus ini sudah bolong dibuatnya. "Istriku orang yang biasa saja, namun dia sangat bersahaja. Dia memang masih muda,
Namun dia sangat mampu bersikap dewasa, menjadi seorang istri untukku. Jawab Dias datar. Oh, Tuan Dias, apakah Anda tak berpikir dua kali saat menikahi gadis muda untuk usia Anda yang sekarang? Anda tentu bisa mencari perempuan yang tak jauh berbeda dengan istri pertama Anda, cucu Tuan Martin. Anderson kembali menyela mencari celah menjatuhkan Dias. Kapan lagi dapat kesempatan hebat begini? Tidak, karena aku mencintai dia. Timbal Dias kembali. Oh, bukan. Maksud saya bukan tentang Anda, tapi tentang istri Anda. Apakah Tuan Dias tidak memikirkan bagaimana nasib masa muda istri Anda? Dia hanya remaja yang mungkin belum matang soal cinta. Belum menemukan cinta sejati di sekolah. Belum menjalin cinta dengan pria sebayanya. Atau mungkin dia bahkan sudah memiliki kisah cinta yang terpaksa berakhir karena harus menikah dengan Anda. Lalu bagaimana teman-teman sebayanya saat tahu bahwa dia sudah menikah dengan pria yang usianya terpaut sangat jauh dengan dirinya sendiri? Dia pasti dijauhi dan dikucilkan. Benar tidak? Pernahkah Anda memikirkan tentang itu semua, Tuan Dias? Semua orang di ruangan mencuri-curi untuk tertawa kecil karena ucapan Anderson yang terkesan memojokkan Dias. Ah, maaf, aku jadi bicara panjang lebar begini. Tenang saja Tuan Dias, Anda sangat tampan dan juga kaya raya. Istri Anda pasti tak butuh teman atau cinta remajanya. Karena bagi wanita sekarang adalah uang, uang dan uang. Anderson tersenyum sumringah. Senang akhirnya dapat membalas omongan pedas Dias padanya selama ini. Dias menatapnya tajam. Ekspresinya datar meskipun pada kenyataannya sekarang dia merasa tertekan. Anderson seperti mengiris-iris hatinya, sangat tajam. Maaf, bisa kita mulai rapatnya sekarang? Kakek Martin tersenyum lembut, seperti itulah dirinya. Semua orang langsung diam dan mengikuti perintah Martin. Rapat dimulai dan berlangsung sekitar 3 jam. Para anggota pin ular itu bergiliran keluar saat pertemuan dewan itu berakhir. Anderson, Charlie, Calix, termasuk juga Dias. Sebastian kebingungan karena Dias ikut keluar. Sesekali dia menoleh ke belakang, memastikan bahwa Martin belum keluar. Dia menarik lengan Dias lalu berkata, "Bos, kenapa keluar? Bagaimana rencana kita tadi?" "Nanti saja, Tian. Aku lelah, mau pulang sekarang." Untuk pertama kalinya, Dias menjawab lemas. Mata tajamnya hilang, seperti tak ingin menatap apapun. Tak lama kakek Martin bangkit dari kursi dan berjalan keluar. "Dias." Kakek Martin berdiri di muka pintu. Suaranya lembut memanggil Dias yang berdiri tak jauh darinya. Dias mengalihkan pandangan menghadap Martin. "Bisakah kita bicara sebentar?" Sebastian yang mendengar ajakan Martin tersenyum simpul dan menggoyang-goyangkan lengan Dias yang masih dalam genggamannya. "Bos, maaf kakek, aku ingin istirahat hari ini. Bisakah kita atur nanti saja?" Kakek Martin tersenyum dengan wajah teduhnya. Dia menepuk pundak Dias, lalu berkata, "Baiklah, aku mengerti." Kemudian pergi meninggalkannya. Anderson sumringah masuk ke kamar, tak sabar menikmati panggilan yang baru saja dibeli. Pria gemuk berkumis itu terus tertawa senang, karena pertama kalinya berhasil menekan dan mempermalukan Dias. Dahinya mengkerut saat melihat perempuan dengan pakaian minim itu malah tertidur. Apakah ini teknik baru perempuan penggoda ini untuk melayani? Dia menggosok-gosok kedua telapak tangannya sambil sesekali menjulurkan bak binatang kelaparan yang melihat santapan di depannya. Namun tiba-tiba kerah kemeja yang ia kenakan menyempit, menyekik. Karena ditarik oleh seseorang dari belakang, membuatnya sulit untuk masuk kembali ke mulut.
Pernahkah kamu mendengar bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya? Misalnya, aku, kamu, atau kau atau kita saling melukai satu sama lain. Itu adalah hal yang wajar kan, Anderson? Seseorang berbisik di telinga Anderson. Anderson berusaha menoleh ke belakang untuk melihat orang yang lancang masuk ke kamar pribadi miliknya di luxury dan berani menyakitinya. Calix, berani sekali kamu masuk ke sini. Lepaskan aku. Penjaga, penjaga. Dia berusaha memberontak, memakik, memanggil beberapa penjaga pribadinya. Namun tentu saja tak ada yang datang. Tak ada yang berdiri di dekat kamar karena mereka akan menjauh saat dia sedang senang dengan perempuan. Waktu kamu menatapnya begitu, ketika perkataanmu beberapa jam yang lalu kau utarakan, aku jadi percaya bahwa kau benar-benar yakin ingin melawan. Bisik Calix kembali. Dia menatap Anderson tajam, seolah-olah tengah mengeluarkan ribuan dendam. Dia membalikkan tubuh Anderson menghadapnya. Matanya semakin tajam. Anderson terpelanting dan matanya berkunang-kunang. Namun itu bukan pukulan telak, sebab Anderson masih bisa bangun lagi. Keluar dari mulut Anderson, dia menyadari bahwa Calix bukan lawan sepadan untuknya. Calix terlalu kuat untuk ukurannya. Masih muda, berotot, dan mempunyai semangat yang membara. Anderson merangkak mendekati Calix. Dia memohon-mohon, memeluk kaki panjang Calix. Calix, aku mohon hentikan. Aku menyesal. Aku sungguh tak bermaksud memojokkan kakakmu. Aku akan segera minta maaf padanya. Sungguh, tolong ampuni aku. Dia menangis di kaki Calix. Cukup, mulutmu busuk. Calix meraih tangan Anderson, membuatnya bangkit dan berdiri di hadapannya. Pergi sana, laki-laki sampah. Calix di perut buncit Anderson, membuat Anderson langsung meregang nyawa saat itu juga. Dia mendorong tubuh Anderson hingga terjatuh di kasur samping perempuan yang masih belum sadarkan di hari itu. Lalu yang ia pegang dipindahkannya dalam genggaman perempuan tadi. Dia keluar kamar, sudah ada Brooks menunggunya di depan pintu. Semua aman, Tuan. Kita bisa pulang sekarang. 1 jam kemudian sejak Calix pergi, perempuan itu membuka matanya perlahan. Ia terbangun sambil sesekali menggosok kelopak matanya. Ia kebingungan saat satu tangannya memegang dengan sedikit noda darah. Matanya terbelalak terkejut saat melihat sosok Anderson bersimbah darah terbaring di sampingnya. Teriak perempuan itu histeris. Para penjaga yang baru datang berdiri di depan kamar Anderson langsung masuk. Mata mereka membulat, berdiri di muka pintu. Pembunuh, wanita itu membunuh Tuan Anderson. Teriak salah satu dari mereka saat melihat perempuan itu masih memegang. Tangkap dia. Bersambung.